Hai semua, oke kita lanjutkan materinya ya. Di materi kali ini kita akan setting toko Shopee kita. Langsung ke bagian profil toko aja. Boleh di sini pengaturan toko ya. Kemudian lihat di sini semua. Kemarin kita udah desain ya. Setelah desain, oke kita sekarang pergi ke menu bagian jasa kirim. Nah, oke perhatikan di sini. Teman-teman bisa menghidupkan jasa kirimnya ya. Gosen Same Day. Gosen Same Day, silakan Anda pilih ketika teman-teman semua barangnya ada di teman-teman. Oke, kalau barangnya ada di teman-teman, itu bisa pakai Gosen Same Day. Atau dropship, tapi dropshippernya memperbolehkan pakai Gosen. Ya, itu boleh Anda hidupkan. Tapi kalau saran saya untuk yang dropship supaya nggak ribet banget, gosennya dimatikan saja. Kemudian selanjutnya untuk yang JNT Express itu saya pribadi hanya menggunakan JNE biasa saja Express. COD-nya saya matikan. Kenapa? Karena saya masih belum mau untuk COD. Karena buat saya itu agak repot di mana barang udah dikirim nanti kalau nggak cocok barangnya bisa balik lagi, agak repot ya, walaupun kemungkinan lakunya jadi lebih besar loh teman-teman, karena bagi konsumen ya mereka lebih nyaman ketika barangnya datang dulu terus mereka cobain, oh cocok nih baru dibayar gitu ya. Jadi kita sebagai penjual juga lebih hati-hati dalam menjual barang kita ya, tidak asal jual. Contoh nih, ternyata ada yang koyak, ada yang rusak, ada yang bagaimana. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Kemudian untuk JNE Reg itu standar aja, bisa dipasang ya. JNE oke juga biasanya pasang. Pos kilat khusus biasanya juga saya pasang karena pos kilat dekat ya dengan tempat saya. Kalau teman-teman misalnya jauh dari pos ya mending dimatikan aja. Seperti itu, dikonfirmasi seperti ini matikan saja. Ya, tapi kalau memang bisa hidupkan saja. Kemudian gosen instan juga sama ya. Apa bedanya gosen instan dengan gosen same day? Ya, kalau gosen same day itu biasanya agak lama kurirnya datang, Gojeknya. Kalau gosen instan itu biasanya cepat, mereka cepat datangnya, cepat nyampainya. Ya, oke. Kemudian di bagian alamat saya, teman-teman pastikan alamatnya sesuai dengan alamat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu dropship, nah teman-teman bisa tambahkan alamat baru ya. Di sini tambahkan alamat dropshipnya. Misalnya Tanah Abang, Blok A misalnya ya, buat teleponnya, buat ininya pilih semua seperti itu ya. Kalau misalnya dropship bukan di alamat utama gitu ya. Oke, jadi alamat utamanya yang alamat dropship tersebut gitu. Tapi kalau teman-teman memang udah punya produk sendiri dan produknya ada di tangan teman-teman semua, ya udah bikin alamat utamanya itu ya alamat teman-teman gitu ya. Kemudian dari pembeli ini adalah bagian-bagian dari bintang ya, bintang atau penilaian dari konsumen, teman-teman bisa lihat. Jadi ini bisa teman-teman balas-balas gitu ya, contohnya ini wah banyak bintangnya. Biasanya kalau untuk membalas ya, ini saya contohkan aja buat teman-teman, boleh nanti dikreasikan sendiri ya. Kalau dari pembelinya seperti ini bintang 5, biasanya saya balas begini, buset gitu ya. Makasih banyak ya kakak untuk bintang 5-nya, sukses terus ya. Kemudian saya buat begini, jangan lupa diajak untuk follow, silahkan follow akun kami Children Indo ya, untuk mendapatkan update terbaru seperti terbaru ya. Jadi ajaklah teman-teman ya, para konsumen Anda itu untuk follow baru kemudian dikirim. Ah, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya mereka follow kita juga ya. Nanti kalau ada produk baru yang kita posting, mereka dapat updateannya. Kemudian performa toko ya. Bagian performa toko sebenarnya nggak terlalu penting kita pelajarin, tapi yang paling penting itu di sininya aja. Pesanan terselesaikan ya. Untuk total pembatalan itu disarankan mereka kurang dari 20%. Nah, contohnya saya sudah ada sekitar 3%. Ini udah kalau buat saya pribadi ini udah harus hati-hati lah intinya gitu ya. Oke.
Nah, kemudian 3,08 itu adalah penjumlahan dari tingkat pembatalan dengan tingkat pengembalian, totalnya segini. Oke, yang disarankan, saya ulangi ya, yang disarankan tuh maksimal 20%. Jadi kalau bisa kurang dari 20%. Sip, pengiriman, ya teman-teman bisa lihat targetnya itu kurang dari 2 hari. Nah, usahakan kurang dari 1 hari. Keterlambatan pengiriman kurang dari 15%, ya jauh ya, masih boleh, masih oke. Kemudian keseluruhan penilaian targetnya 4,5, punya saya 4,7 ya. Kemudian persentase chat dibalas 95, besar dari 90. Ini teman-teman perlu lihat aja, dipelajari seperti itu. Kemudian sistem poin penalti dulu tidak ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi sistem poin penalti ini adalah per 3 bulan hitungannya ya, per 3 bulan. 1 poin penalti itu biasanya, contohnya kalau melebihi 20% keterlambatan atau pembatalan. Nah, itu dia dapat 1 poin penalti. Nah, itu ada di sini poin-poinnya. Teman-teman bisa pelajari ya, rincian sistem poin penalti ini contohnya. Teman-teman bisa buka gini, pelajari 1 poin penalti itu berapa gitu ya, cara sistem kerja poin penalti. Nah, harus dibaca ya, langsung dibaca aja teman-teman. Kemudian kartu rekening bank ini teman-teman silakan isi dengan nomor rekening yang akan dipakai untuk ditransfer duitnya. Ya, ini nanti adalah rekening untuk kita ngambil duit dari Shopee-nya. Ya, kalau Anda punya dua boleh dua, kalau satu, kalau saya sih satu aja BCA gitu. Ya, dan saran saya teman-teman satu aja BCA aja. Itu, misalnya atau Mandiri aja atau BRI aja, seperti itu ya. Kemudian pengaturan toko ini, izinkan penawaran harga, iya boleh. Maksudnya apa? Contoh nih, konsumen kita bisa tawar harga nih. Nah, di sini contohnya nih. Ada penawaran-penawaran yang bisa dilakukan. Contoh ya, contoh nih ada orang mau belanja baju ini contohnya. Baju ini ya, harganya 165.000. Nah, dia tawarnya 160.000, boleh diterima. Kalau saya terima ya, oh kurang 5.000 aja boleh, bolehlah gitu. Contoh nih 145.000, ditawar 130, saya tolak, nggak boleh. Paling boleh kan paling kalau saya kurangnya 5.000 seperti itu. Ya, lumayan juga karena ada aja yang nawar-nawar kan. Nah, caranya hidupkan ini. Kalau dimatikan nanti nggak ada. Kalau dihidupkan itu ada. Verifikasi perangkat dengan OTP ini lebih aman ya. Jadi saran saya teman-teman juga hidupkan yang ini ya. Ininya dihidupkan. Kemudian fitur toko liburnya untuk sekarang saya nggak libur sistemnya. Jadi mau pagi, siang, sore, malam itu saya on kan aja terus. Jadi ini saya matikan ya, tidak berlaku. Hari Minggu tetap hidup aja, balas aja gitu ya. Chatting dibalas gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk pengaturan privasi. Pengaturan privasi ini kalau saya pribadi saya matiin aja, ikutin aja yang punya saya ya. Yang pengguna diblokir, kalau teman-teman ada memblokir orang lain, nah ini dia seperti ini, saya ada memblokir juga, nggak masalah ya. Kemudian pengaturan chat. Nah, pengaturan chat ini kalau saya pribadi saya hidupin dua-dua ya. Teman-teman bisa ngecek langsung, bisa contek langsung ya. Seperti yang sudah saya pernah bilang, teman-teman boleh langsung contek toko saya. Kemudian di auto replay. Auto replay ini adalah ketika konsumen datang pertama sekali chat ke kita, nanti dia akan dibalas secara otomatis. Apa isinya? Biasanya saya buatnya seperti ini. Selamat datang ya. Selamat datang di toko Children Indo. Untuk jawaban lebih cepat dan update harga terbaru, bisa langsung ke WA sekian-sekian seperti ini ya. Atau ya, silakan tinggalkan nomor WhatsApp Anda ya. Nanti kami yang balas seperti itu ya. Oke, teman-teman silahkan boleh juga diisi. Pengaturan notifikasi. Nah, biasanya saya hidupin semua seperti ini ya. Notifikasi email ya, update pesanan, email berlangganan, update produk, personalisasi konten, kemudian kumpulan notifikasi biasanya saya hidupin semua supaya kalau ada apa-apa kan kita dapat notif ya. Kecuali modal harian iklan, saya nggak pakai karena apa? Saya nggak pakai iklan gitu ya. Oke, akun saya ini adalah hal penting ya. Ini isinya adalah contoh seperti ini, akun saya, profilnya, teleponnya, emailnya, akun media sosialnya, bahasanya. Ini teman-teman bisa
ubah, mana yang perlu diubah, misalnya nomor telepon boleh juga. Nah, untuk mengubah password di sini, masukkan password saat ini apa, masukkan password barunya apa, konfirmasi, tekan berikutnya, udah selesai. Ya, sip. Nah, itu aja untuk pengaturan tokonya, dibuat sebaik mungkin. Kalau teman-teman udah oke, dibuatnya sudah rapi semuanya, nanti pelajaran berikutnya kita akan masuk ke produk. Ya, oleh karena itu pastikan settingan tokonya, ya, yang ini settingan tokonya itu benar-benar bagus semua. Tolong ditampilkan ya, di WhatsApp, grup WhatsApp, supaya saya bisa cek udah oke semua. Kalau ada yang masih belum oke, silahkan ditanyakan. Sip, itu aja pelajaran hari ini. Sukses untuk kita semua. Bye bye.